Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Kita kembali lagi ke dalam media pembelajaran menggunakan video ya. Dengan video ini Ayah harapkan kalian lebih memahami ya, walaupun tidak bertatap muka tapi secara detail ya Ayah jelaskan melalui video ini. Baik, materi PS hari ini ya masih tema 4 ya, globalisasi, dan sekarang kita masuk ke subtema 3 ya. Subtema 3 tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek ya. Nah, materi ini ya ambil dari buku paket ya. Silahkan kalian nanti baca lagi lebih lengkapnya. Ini Ayah rangkum sedikit ya. Baik, yang pertama adalah ASEAN dan kemajuan iptek ya. Kalau kemarin kita membahas kerjasama ASEAN dalam bidang politik, nah untuk hari ini Ayah akan bahas ASEAN dan kemajuan iptek dalam bidang iptek ya. Negara-negara ASEAN ya, selain bekerja sama di bidang sosial, budaya, dan politik, juga menjalin kerjasama di bidang iptek ya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi telah berkembang ya dengan munculnya penemuan-penemuan baru. Setiap negara ASEAN bisa menikmati perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi karena adanya kerjasama antar negara. Nah, ada tujuan ya, negara-negara anggota ASEAN itu bekerja sama dalam bidang iptek itu ada tujuan ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing kawasan Asia Tenggara dengan cara memperkuat kapasitas kemampuan masyarakat ASEAN dalam bidang iptek. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan daya saing ya, dalam daya saing bersaing secara sehat di kawasan ASEAN ya, Asia Tenggara, dengan cara memperkuat kemampuan ya, kompetensi masyarakat ASEAN-nya. Nah, ini juga ada di buku paket halaman 7172 ya. Nah, kemudian macam-macam kerjasama negara anggota ASEAN di bidang iptek ya. Ada beberapa macam kerjasama negara anggota ASEAN di bidang iptek itu. Yang pertama istilahnya namanya itu biotrop. Apa itu biotrop? Biotrop itu Regional Center for Tropical Biology ya. Ini dalam bidang biologi ya, nanti ada penjelasannya ya. Kemudian yang kedua, kerjasama ASEAN itu namanya RESCAM ya, atau Regional Center for Science Mathematics ya. Nah, kemudian yang ketiga, kerjasama RELC atau Regional English Language Center. Kemudian yang terakhir ada CEARSA atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural ya. Nah, keempat ini ada artinya ya. Nah, ini artinya penjelasannya. Biotrop itu adalah kerjasama penelitian dalam ranah biologi ya, khusus dalam biologi ini. Kemudian RISCAM itu apa? Nah, dalam bidang matematika ya, di Penang, Malaysia, ini kerjasama. Kemudian RLC ya, yaitu Pusat Pendidikan Bahasa Inggris yang ada di Singapura, bahasa Inggris language ya, bahasa Inggris. Kemudian ada CEARSA ya. Ini pengertiannya yaitu lembaga penelitian dan pengkajian yang bergerak dalam bidang pertanian ya,
di LOS BANOS. Jadi kalau biotrop khusus biologi, ini reskem untuk matematika. Kalau relasi bahasa Inggrisnya, CRC ini pertaniannya. Nah, ini kerjasama yang terjalin antar negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama negara anggota ASEAN pun tidak hanya itu, tapi ada yang lainnya di bidang iptek ya, seperti ini pertukaran pelajar ya, baik SMP, SMA ya, mahasiswa itu bertukar dengan negara-negara ASEAN. Kemudian Olimpiade tingkat ASEAN ya, Olimpiadenya ini kerjasama juga dalam bidang meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian membuka jaringan universitas antar negara anggota ASEAN. Kemudian ada penjualan produk teknologi ya, mesin-mesin canggih itu masuknya di sini. Kemudian yang terakhir pembangunan pabrik industri. Ini dalam bidang iptek ya, selain yang 4 tadi. Sekarang peran Indonesia dalam kerjasama di wilayah ASEAN ya. Apa peran Indonesia ya? Nah, Indonesia itu sangat berperan sekali ya di dalam negara-negara ASEAN, di dalam kawasan ASEAN. Indonesia itu selalu menjadi pelopor dalam menggagas perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Bahkan bahasa Indonesia pun sempat diusulkan untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, ini ya. Jadi bahasa Indonesia itu sempat diusulkan menjadi bahasa resmi ASEAN. Indonesia sangat tegas bagi siapapun yang ingin memecah belah NKRI. Semua tindakan makar ya dan separatisme akan ditangani melalui diskusi atau perlawanan bersenjata. Jadi makar itu menggulingkan pemerintahan yang ada ya. Nah, itu. Nah, kerjasama negara anggota ASEAN di berbagai bidang ya. Ini rangkuman dari materi sebelumnya. Ada di bidang ekonomi, yaitu pendirian pabrik pupuk urea di Indonesia ya. Kemudian pabrik abu soda di Thailand dan pabrik vaksin di Singapura. Ini dalam bidang ekonomi ya. Kemudian bidang sosial, penyelenggaraan SEA Games ya. SEA Games itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ya. Kemudian pertukaran seni budaya, festival film Asia, kerjasama bidang kepariwisataan. Kemudian yang ketiga bidang politik ya, kawasan bebas nuklir yang kemarin saya bahas, pendeportasian para tersangka, pengembalian ya, memulangkan dan menjaga kedamaian antar negara. Nah, ini kerjasama negara ASEAN di berbagai bidang. Dan tentunya untuk bidang iptek tadi sudah dibahas ya. Ini ada di buku paket halaman 99 sampai 100 ya. Nah, itu materi hari ini. Saya akhiri video pembelajaran ini dengan soal latihan ya. Soalnya isian singkat berdasarkan materi dari awal sampai akhir. Soalnya 1 sampai 10 dan ini semuanya ada di materi dari awal sampai akhir. Dan kalian bisa juga membaca di buku paket tema 4 ya. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.